Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Baginda yang mulia Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Yang saya hormati Ketua Pengurus Pusat PSIN. Yang saya hormati Muspida Kabupaten Kutai Kartanegara atau yang mewakili. Dan yang saya hormati seluruh para undangan yang hadir pada hari ini. Dalam kesempatan ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua yang ada di sini beserta keluarga yang ada di rumah kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Baiklah hadirin sekalian, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Sukma Dita Putri. Saya di sini ingin bercerita sedikit saja tentang negara Indonesia yang kita cintai bersama ini. Hadirin sekalian, negara Indonesia adalah negara republik, yang artinya kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh undang-undang. Sedangkan sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensil, di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, kita semua tetap satu jua. Walaupun berbeda suku, agama, ras, dan keturunan, kita semua tetap satu jua. Dan dasar negara Indonesia adalah Pancasila, sebagaimana telah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, secara umum, rakyat Indonesia hanya mengetahui dan menilai bahwa Pancasila hanya sebagai dasar negara saja. Hanya sebatas itu. Namun, sesungguhnya Pancasila adalah sistem hidup negara dan sistem hidup manusia Indonesia. Pancasila sebagai sistem hidup negara, di mana semua hukum yang berlaku di Indonesia ini harus bersumber kepada Pancasila. Hadirin sekalian, perlu kita ketahui bersama, walaupun Pancasila sebagai sistem hidup negara dan sistem hidup manusia Indonesia, akan tetapi Pancasila itu bukanlah agama. Pancasila itu bukanlah kitab suci. Namun, sesungguhnya Pancasila adalah sistem hidup, yang mana sistem ini bisa dan mampu mengantarkan negara Indonesia menjadi negara yang sejahtera untuk seluruh
rakyatnya. Nah, ironis sekali, Indonesia yang mempunyai sistem hidup yang sangat luar biasa ini tidak pernah dijalankan dengan sebenar-benarnya di dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan rakyat sehari-hari. Akhirnya, Pancasila hanya dijadikan sebuah bacaan saja, hanya dijadikan sebuah hafalan saja, dan mengakibatkan Indonesia yang kaya raya ini terpuruk keimanannya, terpuruk dalam kebenaran yang hakiki, bahkan terpuruk dalam perekonomian yang secara nyata. Hadirin sekalian, saya sebagai generasi muda merasa sedih dan pilu melihat kepribadian dan tingkah laku oknum-oknum pemerintah dan juga banyak tokoh masing-masing agama yang belum bisa memberikan sebuah kesejukan. Entah itu kesejukan kepada sesama manusia, kesejukan terhadap makhluk lainnya, bahkan kesejukan terhadap alam. Akhirnya, rusaklah semua tatanan kehidupan yang berwujud tingkah laku saling berlomba-lomba untuk kepentingan pribadi. Dan ditambah lagi adanya kelompok-kelompok kecil yang merasa paling baik, ingin memperbaiki sebuah negara dengan pengakuan yang paling benar di antara yang lain. Hadirin sekalian, dan kelompok-kelompok kecil inilah yang mendukung juga sebagai penyebab perpecahan di dalam keluarga, perpecahan di dalam masyarakat, bahkan perpecahan dalam bangsa dan negara. Betapa sengsaranya rakyat Indonesia yang tidak mengerti akan tatanan negara yang benar. Rakyat hanya menjadi sebuah sumbu lentera yang tidak mengerti arah kemana lentera ini akan dihidupkan. Akhirnya, rakyat menjadi lahan yang subur untuk pembodohan, dan terus-menerus pembodohan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang merasa benar, tetapi itu semua hanya untuk kepentingannya saja. Hadirin sekalian, sungguh memilukan melihat pemandangan yang seharusnya tidak terjadi di negara yang beraromakan surga ini. Untuk itulah hadirin sekalian, mari kita bersama-sama mempelajari, mengkaji, serta memahami apa itu Pancasila sebagai sistem hidup. Baiklah hadirin sekalian, setelah ini akan mulai disampaikan apa itu Pancasila sebagai sistem hidup, dan penjelasan Pancasila ini akan disampaikan oleh narasumber. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sebagai generasi muda sangat berharap besar kepada masyarakat Kalimantan, khususnya yang hadir pada hari ini.
Semoga pengkajian Pancasila awal di Kalimantan ini bisa menjadi contoh untuk wilayah-wilayah lain dan juga bisa membangunkan seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan Pancasila dengan sebenar-benarnya. Salam damai bergema Pancasila di bumi Pancasila, bumi Kalimantan, bumi Nusantara, negeriku Indonesiaku. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat narasumber dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ayahanda Baginda Sultan Kutai Kertanegara Ingmar Tadipura ke-21, yang saya muliakan para habaib, yang kami hormati Bapak Danrem atau yang mewakili, Bapak Dandim, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bupati atau yang mewakili, dan seluruh tokoh adat, teman-teman dari mahasiswa, dan seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan dan diberikan waktu oleh Kesultanan Kutai Kartanegara untuk menyampaikan pengkajian Pancasila. Proses pengkajian Pancasila ini tidak serta-merta langsung terjadi, tetapi seperti apa yang sudah dilaporkan oleh Ketua Panitia tadi, bahwa proses pengkajian Pancasila telah kami lakukan dimulai dari desa-desa yang ada di Kalimantan, beberapa desa, dan ada beberapa desa yang di Jawa, khususnya di Kabupaten Jember, itu juga sudah kami lakukan. Dan itu jauh-jauh hari sebelum banyaknya atau maraknya demo menentang tentang undang-undang haluan ideologi Pancasila. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, biar suasananya agak rileks, biar kita semuanya bisa menyimak nanti materi dengan baik. Tolong ikuti saya. Kalau bisa salam Pancasila, tolong tangannya semuanya salam Pancasila 5 jari. Ya, bisa ya? Oke. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Baik, kita akan mulai kepada materi tentang pengkajian Pancasila. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pancasila, seperti kita ketahui bersama, Pancasila adalah ideologi bangsa kita. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, harga mati tidak bisa dirubah lagi. Setuju? Setuju? Terima kasih. Pancasila seperti apa yang dibacakan oleh salah satu pemuda PSIN. Next. Operator ya. Tetap Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini sudah final. Setuju? Setuju. Terima kasih. Baik,
Sekarang langsung kepada sila yang pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Namun sebelumnya Bapak Ibu sekalian, MPR telah menetapkan dalam TAP MPR nomor 2 tahun 78 ada 36 butir Pancasila. Kemudian pada tahun 2003 ada ketetapan MPR nomor 1 garis miring MPR 2003, di situ ditetapkan sekarang telah disesuaikan ada 45 butir Pancasila. Butir-butir tersebut merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan Pancasila. Yang akan saya jelaskan di sini Bapak, Ibu, semua, yang akan saya jelaskan di sini bagaimana agar sistem itu, agar pedoman itu benar-benar bisa terwujud. Saya akan menjelaskannya kalau kata orang Jawa itu dengan bahasanya wong deso. Saya akan jelaskannya dengan bahasanya wong deso. Saya mulai dari pertama tentang sila ketuhanan. Bapak, Ibu, sila pertama ketuhanan. Kenapa kok di sini ditaruh ketuhanan sila pertama? Bahwa di sini menekankan bahwa bangsa Indonesia, semuanya bangsa Indonesia wajib bertuhan. Wajib mengakui adanya Tuhan. Dan ketuhanan di sini berasal dari kata dasarnya adalah Tuhan. Apakah Tuhan? Tuhan merupakan sebutan zat yang maha mulia. Sebutan bagi zat yang maha mulia yang menciptakan saya, yang menciptakan Anda. Setuju? Itu adalah Tuhan. Dan akan disebut sesuai dengan keyakinan daripada masing-masing agama. Keyakinannya apa? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha akan menyebutnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena sila ketuhanan ini ada di sila pertama, ini sebenarnya menyiratkan manusia Indonesia ini wajib. Manusia Indonesia ini wajib, saya ulangi, manusia Indonesia wajib kenal akan Tuhannya. Baik, mohon maaf sekali lagi. Bukan maksud kami untuk menggurui para habaib, para undangan Ayahanda Sultan. Bukan kami maksud untuk menggurui. Mohon maaf sebelumnya. Saya yakin para tamu undangan lebih paham daripada saya tentang materi ini. Dan semua undangan yang hadir. Di sini saya hanya ingin berbagi, mohon maaf. Sekarang bagaimana sih cara untuk mengenal Tuhan? Bagaimana kita bangsa Indonesia untuk mengenal Tuhan? Yang pertama, kita harus mengenal asal muasal kita dari mana, dari apa. Pak, Bu, mohon maaf, sejatinya kita diciptakan dari bahan yang sama. Entah warna kulit kita apa, entah rambut kita warnanya apa, entah jabatan kita sekarang jadi apa. Mohon maaf, kita diciptakan dari setetes. Katanya Bang Roma itu setetes air hina atau yang disebut dengan sperma. Nah, kalau kita semua bangsa Indonesia menyadari tentang asal muasalnya ini, kata orang Jawa itu kok masih mau adigang, adigung, lan adiguno. Mohon maaf, kalau kita ketika di alam sana dulu sebelum dilahirkan, apakah kita pesan kepada Tuhan, Tuhan saya pesan rambut saya nanti tolong diluruskan. Tuhan saya pesan tolong rambut saya jadi dikeritingkan. Tuhan
saya pesan, tolong saya nanti jadikan orang kaya. Apakah seperti itu? Tidak. Kita dilahirkan. Jadi sesuatu yang tidak kita pesan kepada Tuhan yang sudah pemberian, gak usah dipertentangkan. Kalau kita menyadari ini semua, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, insya Allah bangsa kita, Pak Polisi enak kerjanya, Pak Tentara insya Allah enak juga kerjanya, mahasiswa sama Pak Polisi yang kadang sering ketemu di jalan demo, mungkin bisa saling pengertian satu sama lain. Jadi apa ya Bapak Ibu sekalian, di sini ketika kita benar-benar menyadari tentang asal muasal kita dari apa sih? Dan ini misalkan disadari benar, insya Allah yang namanya di butir Pancasila itu bahwa bangsa Indonesia percaya dan yakin akan adanya Tuhan Yang Maha Esa akan terjaga benar. Kerukunan antar umat beragama akan terjaga benar. Jadi Pak Polisi gak usah repot-repot untuk jaga bentrok antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Pak Tentara juga bisa lebih damai juga, enak. Jadi seperti itu yang langkah yang kedua, berbaik-baik kepada alam. Jadi kalau yang pertama tadi kita sudah mengenal asal muasal, yang kedua kita juga harus berbaik-baik kepada alam. Alam yang kita pijak ini, kita harus berbaik-baik kepada alam yang kita pijak ini. Kebaikan kita kepada alam akan berbalik baik juga bagi manusianya. Kita harus berbaik-baik kepada alam. Jika kita tidak baik kepada alam, yang akan merasakan tidak baik ya kita juga. Jadi kita harus benar-benar bisa berbaik-baik kepada alam, bagaimana menjaga alam yang ada di sekitar kita, bagaimana yang kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita. Di situ berbaik-baik kepada alam, sesungguhnya manusia belajar wujud keikhlasan secara nyata. Saya contohkan hal yang terkecil saja Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sekarang ini, kalau di Jawa itu lagi musim bunga namanya aglonema atau apa, mungkin kalau di sini juga mungkin musim ya Pak ya. Itu setiap pagi sama ibu disiram, sama bapak disiram. Kenapa? Karena sayang. Gak mau tanamannya itu mati. Kalau sudah berbunga seret, bunganya sudah kelihatan, senang. Tapi kalau bunga itu mati, susah. Ini wujud keikhlasan. Kita tidak mengharap apa-apa. Baik kepada alam kita tidak mengharap apa-apa. Tetapi kebaikan itu akan muncul, akan berbalik kepada kita. Jadi jangan sekali-kali kita langsung ujuk-ujuk menyalahkan jika terjadi sebuah bencana, ujuk-ujuk langsung menyalahkan pemerintah. Ujuk-ujuk langsung menyalahkan kepala wilayahnya di situ. Tetapi kita semuanya harus introspeksi diri. Ini apa sih, kenapa kok itu bisa terjadi gitu. Semuanya harus introspeksi diri gitu. Bangsa Indonesia harus introspeksi diri. Itu yang berbaik-baik kepada alam. Dan berbaik-baik kepada alam ini juga bisa merubah sifat loh Bapak Ibu. Kenapa? Proses adaptasi. Mohon maaf, ini kebetulan saya dari Kabupaten Jember. Jadi kalau di Jember itu kalau siang sekarang suhunya sudah lumayan panas. Sudah lumayan panas, dan itu kalau misalkan di lampu merah sudah lama, lampu merah itu sudah lama dan ada senggolan sedikit saja itu sudah bisa menyulut emosi satu sama lain gitu loh. Jadi alam ini sangat berperan penting bagi kehidupan kita, bagi kehidupan manusia, sangat berperan penting. Selanjutnya yang ketiga, berbaik-baik kepada sesama dan makhluk lainnya. Nah, berbaik-baik kepada sesama dan makhluk lainnya ini didasari dengan niatan yang baik, niatan yang ikhlas. Kita baik kepada sesama itu harus ikhlas, tidak ada embel-embel apapun. Kita dekat dengan sultan bukan mengharap jabatan dari sultan. Kita dekat dengan Pak Polisi bukan kita mengharap agar kita dilindungi.
dari misalkan kita mau berbuat sesuatu yang kurang baik, bukan seperti itu. Tetapi kita berbuat baik memang benar-benar niat kita sebagai insan manusia untuk berbuat baik. Itu kita berbuat baik. Maaf, kalau berbuat baik ini Bapak Ibu sekalian, itu bisa kita mulai dari hal yang terkecil saja dah. Senyum saja kita baik, betul ya? Betul ya Kak ya? Senyum baik kan, tolong senyum dong biar baik. Senyum dong, nah gitu, biar manis gitu ya kan. Senyum itu baik. Tetapi di balik senyum kita tidak tahu. Alangkah baiknya senyum baik di dalam juga baik. Senyum baik di dalam baik, bukan cuma senyum saja tapi dalam hatinya awas ya nanti di belakang. Ini contoh, ini kecil aja, contoh kecil gitu. Nah, dan kita sebagai manusia tentunya kita tidak bisa hidup sendirian. Apakah kita kalau nanti mati mau jalan sendiri, gali kubur sendiri, nyiapkan kuburnya, apakah seperti itu? Tidak, kita juga butuh manusia lainnya. Kita harus berbaik-baik kepada sesama kita dan kepada makhluk lainnya. Berbaik-baik kepada makhluk lainnya ini juga sangat membantu untuk membantu kita semua menjaga ekosistem alam yang ada di sekitar kita. Sebuah contoh, mohon maaf saya contohkan yang ada di Jember karena contoh kasusnya saya yang tahu di Jember. Contohnya seperti ini, di Jember itu ada beberapa muda itu yang senangnya berburu burung kalau malam itu yang berbunyi di sawah. Sebenarnya burung itu sangat membantu ketika ada hama tikus. Kalau burung ini berbunyi, tikus gak mau makan padi. Karena burungnya ini sudah diburu, mati, gak ada semua, akhirnya tikusnya makan padi. Petaninya rugi, mau nyalahkan siapa? Mau nyalahkan siapa lagi? Apa nyalahkan Pak Kepala Desanya? Apa mau menyalahkan Pak Bupatinya? Tetapi di sini jangan kita saling menyalahkan. Mari kita sama-sama untuk saling berintrospeksi diri satu sama lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mengenal diri sendiri. Nah, dalam tahapan mengenal diri sendiri ini, tolong jangan di next dulu, tunggu sebentar. Oke, dalam mengenal diri sendiri ini, di sini berwujud sebuah tindakan. Perbuatan manusia itu memiliki sebuah niatan yang terwujud kepada sebuah tindakan baik buruk atau jelek, yang mana itu didasari dari sebuah keinginan buruk atau jelek. Jadi kita harus bisa menyadari perbuatan saya ini didasari oleh niatan yang mana. Kalau kita bisa menyadari sebenarnya dalam diri manusia itu, ya next, ada 4 unsur sifat. Ada 4 unsur sifat dalam diri manusia yang perlu kita pahami. Yang pertama, sifat air. Yang kedua, sifat api. Yang ketiga, sifat udara. Yang keempat, sifat tanah. Dari 4 unsur ini mana diri kita ini dikendalikan? Apakah api, apakah air, apakah udara, atau apakah tanah? Dan insya Allah kalau kita belajar bersama-sama sudah mulai mengenal asal muasal, sudah bisa kita berbaik-baik kepada alam, sudah bisa kita berbaik-baik kepada sesama dan makhluk lainnya, dan mengenal diri sendiri, insya Allah akan bisa mengenal, insya Allah kita akan mulai mengenal akan Tuhannya. Itu untuk penjelasan sila yang pertama. Next, sila kedua. Oh mohon maaf, ini
dalam sebuah ajaran, bagaimana manusia itu akan mengenal Tuhan jika manusia belum mengenal dirinya sendiri. Bagaimana manusia akan mengenal dirinya sendiri jika manusia belum bisa berbaik-baik kepada sesama dan makhluk lainnya. Bagaimana manusia bisa berbaik kepada sesama dan makhluk lainnya jika belum bisa berbaik-baik kepada alam? Dan bagaimana kita mau bisa berbaik-baik kepada alam kalau kita belum mengenal asal muasal kita? Jadi itu untuk yang sila pertama. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia Indonesia yang sudah mulai mengenal akan Tuhannya, maka dia akan menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil baik itu adil kepada, adil baik itu adil kepada dirinya sendiri, adil kepada keluarganya, dan adil kepada masyarakat. Dan selanjutnya dia akan menjadi yang beradab. Beradab yang seperti apa? Manusia yang beradab itu akan berwujud manusia yang sadar akan kepentingan umum, sadar bahwa kepentingan pribadinya nomor sekian. Lebih baik kepentingan umum dulu daripada kepentingan pribadi. Tidak akan mencari benarnya sendiri. Itu sadar akan mewujudkan sebuah persatuan dan kesatuan yang kokoh. Itu sadar, beradab, karena sudah beradab. Saya lanjutkan biar tidak terlalu lama. Yang ketiga, tentang persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, sila pertama dan sila kedua. Di sini perjalanan daripada sila pertama dan sila kedua akan mewujudkan sebuah kesatuan dan persatuan yang hakiki. Persatuan dan kesatuan yang hakiki, baik itu di bidang sosial, baik itu di bidang budaya, baik itu di bidang ekonomi, dan baik itu di bidang politik. Rasa persatuan yang hakiki. Jadi perjalanan dari sila pertama akan membentuk manusia yang adil dan beradab, dan akhirnya manusia yang adil yang beradab, dan orang yang beradab akan sadar akan persatuan dan kesatuan, maka akan terwujud persatuan dan kesatuan yang hakiki dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan akhirnya akan terbentuk manusia Indonesia seutuhnya yang kuat lahir dan batin, tidak tergoyahkan oleh rudal modernisasi apapun. Lanjut, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf sebelumnya. Secara teoritis seharusnya, karena Pancasila itu adalah hierarki piramidal yang berhubungan satu sama lain. Ketuhanan akan bisa membentuk kemanusiaan yang adil yang beradab. Perjalanannya akan bisa mewujudkan sebuah persatuan dan kesatuan. Namun sekarang ada sebuah hal yang perlu kita musyawarahkan. Dan ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak dahulu, bahkan proses untuk membentuk Pancasila pun. Yaitu apa? Kalau kita baca, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita semua benar-benar menerapkan permusyawaratan berdasarkan hikmah kebijaksanaan, baik itu dalam diri pribadi kita, keluarga, baik itu dalam bermasyarakat, baik itu dalam bernegara? Dan ini warisan leluhur ini
permusyawaratan atau musyawarah mufakat sangat perlu kita syukuri sebagai bangsa, karena ini adalah kepribadian bangsa kita, bangsa Indonesia, yang harus kita jaga, harus kita laksanakan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, baik itu dalam memutuskan sesuatu atau mengambil sebuah keputusan, musyawarah mufakat. Dalam kehidupan berkeluarga, kita sebagai orang tua, apakah kita sudah mengajak atau mengajari anak kita untuk bermusyawarah? Dengan tetangga kita, bagaimana, apakah kita jika ada sesuatu, sudahkah kita menerapkan musyawarah untuk mencapai mufakat? Dan dalam bangsa kita, dalam bernegara, sudahkah benar-benar negara kita ini menerapkan musyawarah untuk mufakat? Kalau kita kembali lagi kepada sejarah, terbentuknya Pancasila ini berdasarkan musyawarah mufakat. Tidak berdasarkan siapa yang setuju sila 1, siapa yang setuju sila 2, berapa suaranya, tidak seperti itu. Tetapi berdasarkan musyawarah mufakat para pendiri kita. Tetapi mohon maaf, ini kami yang hidupnya langsung dengan masyarakat sekarang ini, sistem demokrasi di negara kita, sudahkah benar-benar itu adalah sistem demokrasi Pancasila? Apakah sistem pemilihan secara langsung itu, ataukah pemilihan apapun itu yang menghasilkan kalah dan menang, sudahkah sesuai dengan musyawarah mufakat warisan leluhur-leluhur kita? Kalau ini terjadi, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa menafikan bahwa hasil dari sebuah proses pemilihan dimanapun itu, tingkat apapun itu, pasti akan ada gesekan kecil maupun besar. Kecil maupun besar. Ini yang perlu kita pikirkan bersama sebagai bangsa. Yang perlu kita pikirkan bersama sebagai bangsa. Akankah Pak Polisi terus menjaga keributan? Akankah Pak Tentara terus menjaga keributan? Kami sayang kepada Anda semua. Kami sayang kepada seluruh bangsa Indonesia. Jangan sampai terpecah belah. Jangan sampai terpecah belah. Hanya karena dalam proses pemilihan apapun. Dan mohon maaf, negara Indonesia ini yang katanya berarmakan surga, kalau masih terjadi proses seperti ini, mohon maaf, kita sama-sama tahu mungkin terjadinya proses, ada oknum-oknum tertentu. Bahkan kalau di desa saya itu sekarang itu kalau ada pemilihan, jawabannya bukan programnya apa, tapi tanya wani piro, ento opo, kan gitu. Maaf, wani piro. Kalau nggak ada wani pironya itu saya nggak nyoblos. Loh, Pak, proses itu akan menggugurkan, akan mengganggu proses dia untuk dekat dengan Tuhannya. Hati nuraninya sudah dihancurkan dengan materi. Bagaimana akan terbentuk manusia yang adil dan beradab? Bagaimana akan terwujud sebuah persatuan dan kesatuan yang hakiki? Ya sekarang al-fulus sunufus gitu kan. Jadi inilah PR besar. Mungkin kita bisa dikatakan mari bangsa Indonesia ini bisa mikir musyawarah mufakat ini bagaimana gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, sila kelima. Ya, next. Sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kita sudah menjalankan sila ketuhanan, insya Allah sila ketuhanan ini akan bisa mewujudkan mohon maaf, apabila kita sudah benar-benar bisa menjalankan permusyawaratan perwakilan dengan baik dan benar, maka akan terwujud
sebuah manusia yang berketuhanan. Sila 1, sila 2, sila 3 akan terwujud. Hasilnya sebagai ending, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan benar-benar terwujud. Baik itu keadilan dalam bidang sosial, baik itu keadilan dalam bidang ekonomi, baik itu keadilan dalam bidang politik, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, next. Baik, mungkin itu untuk materi pemaparan, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh pemateri setelah ini. Tapi sebelumnya mohon izin saya ingin membacakan pantun, Pak. Ya, next. Makan buah lai di tepian, rasanya enak dan segar. Ayo saudara-saudaraku di Kalimantan, amalkan Pancasila dengan benar. Yang kedua, buah jambu, buah kedondong, jangan ditunda lagi dong. Yang ketiga, bumi Kalimantan, bumi Pancasila, tentunya bukan ucapan saja. Ayo segera beranjak dan jangan tidur saja, kiamat pasti akan tiba. Satu lagi terakhir Pak, gak saya tulis di situ. Bumi Kalimantan, bumi Pancasila, semoga bukan ucapan saja. Ayo segera beranjak dan amalkan Pancasila, wujudkan Indonesia menjadi mercusuar dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Baginda Sultan Kutai Kertanegara ing Martadipura. Yang saya hormati Bapak dari TNI, Korem maupun Kodim dan Baterai. Juga yang saya hormati Bapak Kapolres Kutai Kertanegara yang diwakili. Juga yang saya hormati para habaib, pemuka adat atau tokoh adat, tokoh masyarakat khususnya yang hadir pada malam ini, pada hari ini. Baik, jadi sebelum kami menyampaikan tentang lanjutan daripada Pancasila ini, sebelumnya karena kami tidak diperkenalkan, maka kami mohon izin untuk memperkenalkan bahwa kami adalah pengurus pusat Perkumpulan Satria Indonesia Nusantara yang kebetulan ini berkedudukan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan salah satu pengurusnya yaitu barusan yang menyampaikan tentang sebagian atau rincian daripada Pancasila, itu adalah Bapak Heri Trisutanto selaku sekretaris Perkumpulan Satria Indonesia Nusantara. Yang sebelahnya lagi itu adalah Bapak Bayhaqi Mahfud. Beliaunya juga anggota pengurus Perkumpulan Satria Indonesia Nusantara. Dan saya sendiri adalah Heri Budi Ermawan
selaku Ketua Perkumpulan Satria Indonesia Nusantara. Baik, itu sekedar perkenalan, dan selanjutnya kami akan menyampaikan bahwa Pancasila yang tadi sudah disampaikan tidak bisa ditawar lagi keberadaannya di bumi pertiwi ini. Dan kami selalu bertekad untuk menjalankan dan mengamalkan Pancasila sampai akhir hayat kami. Karena itulah salah satu bentuk untuk menegakkan Pancasila. Pancasila tidak akan bisa tegak jikalau tidak dijalankan dan tidak diamalkan. Ini, kalau banyak orang yang berbicara mari kita tegakkan Pancasila, tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu tidak sesuai dengan sistem hidup manusia yang terkemas terangkum dalam Pancasila. Nah, selanjutnya untuk di bumi pertiwi ini, Pancasila atau sistem hidup daripada bangsa Indonesia, sistem hidup daripada negara Indonesia tidak akan pernah hidup dengan baik, tidak akan pernah tegak jikalau sistem dan bentuk pemerintahan yang ada pada saat ini tidak bisa. Program pemerintah sekarang tidak pernah mendukung untuk tegaknya Pancasila. Banyak para pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh rakyat Indonesia seperti yang disampaikan dalam prolog tadi belum bisa memberikan kesejukan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Belum. Untuk itu, bahwa kami yang menerima amanah ini siap untuk menyampaikan kepada masyarakat yang pertama kali di Kutai Kertanegara ini, dan semoga sampai kepada seluruh pelosok negeri ini, bahwa Pancasila akan kokoh apabila itu ditunjang dengan program daripada pemerintah yang ada. Salah satunya bahwa sering pemerintahan ini memprogramkan atau merumuskan dalam APBN itu berbicara untuk kepentingan rakyat. Tetapi kenyataannya saya tidak bisa menyampaikan. Mungkin bapak-bapak serta saudara-saudara itu sudah mengetahui. Nah, ini kami di sini tidak akan menyampaikan seluruh program dari kami agar mampu menjawab persoalan-persoalan di negeri ini, karena waktu itu tidak akan nutut. Ya. Namun kami tetap memberikan solusi bahwa kami tidak akan buru-buru pulang ke Jember, pulang ke pusat. Nanti kami akan selalu berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kutai Kertanegara untuk menindaklanjuti lanjutan daripada pengkajian Pancasila ini. Nah, yang pertama masalah program kami tetap mentitik beratkan atau memfokuskan terhadap program kesejahteraan rakyat. Salah satunya yang sudah dipersiapkan oleh kami itu adalah kita harus merubah salah satu pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
yang salah satunya di situ berbunyi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Betul apa tidak? Betul. Dan kami di sini menyiapkan agar pasal itu dirubah. Fakir miskin dan anak terlantar dibiayai oleh negara. Ini kalau pihak-pihak orang yang membuat kebijakan tidak mampu memberikan kebijakan ini, mari kita bersama-sama akan menyaksikan daripada kehancuran negeri ini. Dijamin, mari kita saksikan bersama-sama kehancuran negeri ini. Kami mengharap ada keberanian bapak-bapak, saudara-saudara khususnya di Kutai Negara ini untuk menyampaikan kepada Presiden bahwa kami PSIN siap bertanggung jawab kepada bangsa dan negara, lebih-lebih kepada Tuhan, untuk memperbaiki negara Republik Indonesia ini. Kami siap. Kami siap. Dan kami akan terus melangkah agar perubahan di negeri ini yang menjadi lebih baik. Kami terus melangkah. Untuk itu, dukungan daripada saudara-saudara, bapak-bapak dari Kutai Negara ini yang kami harapkan. Doa dengan kedalaman hati itu adalah senjata kami. Dan harapan daripada kami dari bapak-bapak semua. Nah, salah satu wujud kesejahteraan yang perlu kami sampaikan saat ini adalah tentang pendidikan. Banyak daerah-daerah, ada sebuah daerah yang memprogramkan bahwa pendidikan gratis, memang ada. Tapi itu pada tingkatan tertentu. Tetapi secara keseluruhan, pendidikan yang dibiayai oleh negara itu juga masih banyak yang menarik biaya kepada wali murid, dan ini tidak bisa dipungkiri, dan inilah kenyataannya. Kedua, masalah kesehatan, masih ada kesehatan itu artinya belum ada kesehatan itu secara gratis bagi masyarakat, belum ada. Pemerintah sekarang itu mencari kebijakan-kebijakan agar kesehatan dan pendidikan merupakan alat untuk mempersempit kebebasan daripada rakyat, kebebasan daripada masyarakat. Padahal adalah kewajiban pemerintah untuk memintarkan dan mencerdaskan rakyatnya. Kewajiban pemerintah untuk mencerdaskan rakyatnya. Kewajiban pemerintah untuk menyehatkan rakyatnya. Ini sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini sudah kenyataannya. Loh, anggarannya nggak cukup, Pak. Anggarannya nggak cukup. Bagaimana mau cukup? Bagaimana mau mencukup? Sementara yang pembuat kebijakan-kebijakan daripada APBN itu semakin memperbesar lubang-lubang tidak terarahnya daripada APBN. Ini yang kenyataan yang ada. Kalau kami melihat daripada APBN tahun 2013 sejumlah 1.500 triliun, ketika kami dirinci betul-betul ini berfungsi untuk kepentingan bangsa, masa depan bangsa dan negara, kita sudah masih mampu membayar hutang. Itu.
Nah, itu keberadaan daripada APBN. Nah, banyak hal-hal kenapa ini terjadi. Kami PSIN tidak akan menyalahkan daripada pemerintah. Tidak akan menyalahkan siapa saja. Tetapi yang salah adalah bahwa sistem hidup Pancasila sebagai sistem hidup negara dan sistem hidup pribadi bangsa Indonesia tidak pernah dijalankan. Ini kesalahan yang fatal, ini kesalahan yang mutlak. Kalau ini dibiarkan, baik, kita mungkin masih menikmati alam seperti ini, alam Indonesia seperti ini. Dijamin 20 tahun atau 15 tahun lagi kita sudah akan melihat keberadaan anak cucu kita. Dijamin, tidak pasti tidak akan terjadi. Nah inilah. Nah untuk itu kami juga tidak akan panjang lebar. Mungkin nanti kita ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kita bisa menjalankan Pancasila yang didukung oleh program pemerintah dan nantinya juga didukung oleh penegakan hukum yang luar biasa, karena Pancasila tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa ditegak jikalau program maupun hukum itu tidak bisa mendukung, tidak bisa dijalankan. Ini pertanyaannya dari kami, apakah kita semua khususnya yang hadir ini relakah anak cucu kita menjadi bagian daripada negara atau bangsa yang menjadi kuli di negeri sendiri ini? Setujukah? Apakah keimanan kita mau ditukar dengan kehidupan yang tidak pasti? Baik yang beragama Islam, beragama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha, apakah kita siap keimanan kita mau ditukar dengan keberadaan yang tidak pasti? Baik. Untuk itu kami mengharap betul jawaban daripada warga Kutai Kertanegara khususnya, kapan kita bisa bersama-sama menyampaikan kepada Presiden, ini rakyat sudah mau, banyak yang minta revolusi, tetapi sampai saat ini belum ada yang bertanggung jawab, dan kamilah yang siap bertanggung jawab kepada bangsa dan negara, lebih-lebih kepada Tuhan nanti di akhirat. Kami siap bertanggung jawab. Karena sampai sekarang jeritan daripada rakyat untuk minta revolusi terus bergema. Sampai sekarang belum ada langkah yang pasti. Siapa yang bertanggung jawab? Baik, itu jadi kami di sini selama di Kalimantan selalu siap berkoordinasi untuk kepentingan kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu juga sudah siang, saya tidak mau berbicara banyak. Saya ingin menyampaikan sedikit bahwa ketika kita berbicara tentang Pancasila, itu kita sudah berbicara tentang kebangsaan. Kita sebut Pancasila, berarti ini sudah berbicara tentang kebangsaan. Kenapa? Karena Pancasila adalah dasar negara yang sampai detik ini masih kita perlukan, bahkan sampai hari akhir kelak. Dari Sabang sampai Merauke,
itu bukanlah sebuah perkataan saja, tetapi dari Sabang sampai Merauke itu terdiri dari 5 agama, 6 agama, terdiri dari 13.000 pulau, terdiri dari 34 provinsi, terdiri dari 517 kabupaten, terdiri dari 87 desa, terdiri dari lebih kurang 7.000 kelurahan. Dan inilah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dari masing-masing agama yang ada di Indonesia, memang dalam praktek keseharian, praktek beribadah itu memang beda. Akan tetapi tujuan yang pertama adalah kepada Tuhan. Jadi sesuatu yang sudah sama, unsur unsur yang umum itu yang sudah sama di antara agama-agama yaitu Tuhan, jangan dipaksa lagi untuk diubah ataupun dibedakan, tetapi yang beda jangan sekali-kali dipaksa untuk sama. Untuk apa? Supaya negara Indonesia ini tetap bersatu, supaya kita bisa bersatu, dan tujuan akhir daripada kita berbangsa dan bernegara itu adalah adil, makmur, sejahtera. Dari saya cukup sekian, tapi barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari audien, dipersilahkan untuk angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita mulai dari Habib. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, insyaallah kita semua tetap dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Singkat aja, terima kasih atas apa yang telah dijelaskan tadi mengenai Pancasila. Ya. Saya hanya ingin bertanya mengenai kedudukan dari organisasi ini, karena kami sampai dengan detik ini belum memegang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga daripada organisasi, ya. Supaya kami bisa menyampaikan kepada masyarakat. Seperti saya ini, saya dalam kedudukan sebagai penceramah, hampir setiap hari kemana-mana, nggak ada. Dan bagi kami Pancasila harga mati, ya. Kami tidak menghendaki kalau ada yang ingin mengotak-atik Pancasila. Siap. Olehnya kami pengen tahu bagaimana kedudukan daripada organisasi ini, ya. Yang kedua atau yang terakhir, mari kita bersama-sama, ya, mendukung untuk senantiasa memberikan pemahaman kepada masyarakat kita, karena kadangkala ada hal-hal yang diplesetkan, ya. Karena begitu maju berita-berita yang berkembang melalui medsos, itu seakan-akan pembodohan atau memplesetkan, di mana seakan-akan bahwa Pancasila itu tadi ada yang menganggap satu agama, ada yang menganggap bahwa Assalamualaikum diganti dengan salam Pancasila. Nah, ini perlu kami untuk menjelaskan ke masyarakat hal-hal yang seperti ini, agar supaya benar-benar Pancasila ini menjadi alat pemersatu. Itu yang kami harapkan. Sekedar ini dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja, silakan. Terima kasih Habib, bahwa ini pertanyaan yang luar biasa, bahwa pertama itu kedudukan daripada organisasi ini. Nah, yang kedua
agar Pancasila ini bisa dipahami oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Ini khususnya. Nah, ini saya mengadakan penekanan khususnya. Baik, bahwa anggaran dasar kami itu ada, namun kami masih belum mampu memberikan kepada seluruh komponen bangsa ini khususnya, namun kami perlu ada sesuatu hal yang masih belum kami siap untuk memberikan anggaran dasar ini sementara ini. Namun mulai detik ini, mulai tanggal 27 Juli kami sudah siap untuk memberikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini. Jadi berapa tahun kami menunggu tanggal 27 Juli ini, berlama, dan itu tidak bisa dilaksanakan di luar wilayah Kutai Kertanegara. Maaf, saya sedikit cerita bahwa susunan organisasi kami, pengurus pusat, di atasnya itu ada pembimbing. Dan kami selama ini, selama di bumi Pancasila Kutai Kertanegara, beliaunya selalu ada di pantai selatan Pulau Jawa, khususnya di Jember. Dan kami menerima amanah ini dari pembimbing. Maaf, untuk pendalaman atau wejangan masalah Pancasila, mohon maaf Habib, kami melakukan puasa mutih 3 hari 3 malam untuk menerima wejangan Pancasila ini. Makanya sakit saya ini ketika Pancasila sudah diutak-atik. Tidak tahu kalau selainnya. Kalau mau menerima Pancasila diutak-atik, monggo, silakan. Ingat, Pancasila adalah sistem hidup. Sistem hidup. Nanti bisa kita bicarakan bersama di luar bila forum ini selesai. Karena tidak akan selesai. Dan kami PSIN itu adalah organisasi masyarakat yang independen, tidak terikat dengan siapapun, lebih-lebih tidak terikat dengan partai politik. Maaf, kami tidak terikat dengan partai politik. Karena menurut kami, maaf, sesuai pemahaman kami terhadap Pancasila, yang tidak bisa, yang merusak terhadap tatanan daripada nilai-nilai peradaban bangsa adalah adanya partai politik. Rakyat Indonesia tidak akan pernah bersatu jika masih ada partai politik. Rakyat Indonesia tidak akan pernah sejahtera jika masih ada partai politik. Karena apa? Karena sistem yang dianut dengan adanya partai politik ini adalah sistem pemilihan yang merupakan masuk daripada sistem judi. Itu menurut pemahaman kami bertilik daripada Pancasila. Dan kami tidak akan segan-segan ini untuk menyampaikan. Dan kami mengharamkan diri mengatakan Pancasila dapat dirubah bertilik dari ini itu. Tidak boleh, haram, dan itu menyesatkan. Menyesatkan rakyat Indonesia, lebih-lebih menyesatkan kepada Tuhannya. Ini. Dan saya juga, makanya kami berani tadi siap mempertanggungjawabkan kepada bangsa dan negara, lebih-lebih kepada Tuhan. Ini. Dan untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana ini untuk bisa pemahaman kepada masyarakat, kami sudah punya program, Habib. Nanti di masing-masing desa akan diadakan pengkajian Pancasila di seluruh Indonesia. Untuk inilah khusus, mohon maaf kepada lainnya, khusus para habaib
kami ingin musyawarah dengan para habaib khususnya. Karena ini ada titipan dari pembimbing yang harus disampaikan kepada khusus para habaib. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Kedua, Presi dulu, Pak. Sana. Terima kasih. Supaya lengkap warnanya, ini tadi dari tokoh agama ini melulu tokoh adat asli Kalimantan Timur. Siapa? Kepala suku Kalimantan Timur juga kepala adat Kalimantan Timur. Siapa? Saya sedikit, saya berterima kasih saya sudah diundang dalam acara ini. Yang saya mau tanggapi pertama daripada prolog tadi sampai kepada yang selanjutnya, dan saya juga mencoba bagaimana yang saya anggap ini bisa menjadi solusi, mudah-mudahan bisa disepakati. Amin. Yang saya tanggapi tentang prolog tadi bahwa tidak pernah kita melakukan Pancasila itu, ya saya agak menolak sedikit. Mungkin generasi muda memang melihat tidak pernah, tapi generasi saya sangat pernah. Saya tinggal di akar rumput di hutan Kalimantan, ditata oleh tatanan adat saya sangat Pancasilais, walaupun waktu itu tidak tahu konsep yang namanya Pancasila, tidak pernah dengar. Kami hidup rukun damai, ke lembah sama menuruni, ke bukit sama mendaki, duduk bersama berjalan beriringan, itu kami lakukan. Saya pernah mengalami. Ya, jadi kenapa sekarang tidak? Saya lihat memang tidak, di Kalimantan itu tidak, di masyarakat akar rumput sudah tidak. Jadi seolah-olah nggak pernah berjalan Pancasila itu. Itu karena ada penyakit. Karena ada penyakit yang merongrong, yang sudah jalan itu sehingga tidak jalan. Karena ada penyakit yang merongrong sehingga yang sudah kita jalankan itu menjadi rusak semua. Ya, saya kira pasti setuju. Saya tidak bisa bicara panjang lebar dengan forum ini, tapi kalau mau ketemu di tempat saya tunjukkan ribuan penyakitnya. Terus saya tadi dengar ada kata revolusi. Mungkin Bapak nggak lengkap revolusi apa. Saya berharap itu revolusi Pancasila, bukan revolusi yang lain. Secara dahsyat kita melaksanakan Pancasila, tidak ada tawar-tawar. Maksud saya revolusinya kayak gitu. Tapi siapa tahu konsep revolusi Bapak lain. Jadi kalau mau Pancasila ini dijalankan, dihidupkan kembali di bumi Nusantara ini, penyakitnya kita singkirkan. Saya tidak bilang penyakit itu dari pemerintah dan sebagainya, tapi rakyat sendiri harus ambil inisiatif karena negara ini punya rakyat. Punya rakyat, bukan punya pemerintah. Kenapa kita harus nunggu pemerintah melaksanakan yang rakyat inginkan? Setuju? Nah, jadi penyakit ini harus kita singkirkan. Saya kasih tahu saja, mohon maaf di sini ada anggota TNI. Saya tidak dalam menyinggung, tapi ini sejarah berbicara. Mulai kami tidak merasakan, mulai merasa rusak, ada penyakit masuk untuk melaksanakan Pancasila dengan baik di kampung-kampung, di akar rumput, ya mulai Orde Baru lah. Di situ ada banyak macam Pancasila muncul. Saya berapa kali ditatar P4 dan sebagainya karena saya seorang guru SD waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Itu untuk kepentingan militerisasi saat itu. Apa-apa militerisasi semua. Jadi P4 Pancasila waktu itu kepentingan politik juga, politik militerisasi. Itu penyakit yang mulai tumbuh ekstrim waktu itu. Ekstrim banget penyakitnya itu. Terus pada waktu ekonomi masyarakat, saya hidup dengan potong rotan yang ditanam namanya rotan sega di tempat kami. Di beberapa tempat di Sulawesi juga ada, apalagi di pedalaman Kutai Kartanegara.
Orang hidup dari rotan pemerintah tiba-tiba mengubah-ubah aturannya sehingga anjloklah rotan dan sampai sekarang ditinggal nggak bisa menjadi komoditi untuk cari duit. Terus masuk investor, rampas itu hak-hak masyarakat. Ini salah satu penyakit lagi. Lalu masyarakat diadu domba. Pancasilanya hilang sama sekali gara-gara itu. Itu penyakit juga. Ini sebagian kecil penyakit. Penyakit ini harus diberantas dan saya memberantas sendiri bertahun-tahun. Kalau ada investor konflik dengan masyarakat adat saya bisa selesaikan dengan cara saya sendiri walaupun itu jelek, buruk, hasilnya bagus. Kalau saya tunggu proses, saya tunggu proses yang harus melalui kewenangan, melalui siapa-siapa yang bertanggung jawab dengan masyarakat, nggak selesai. Tapi dengan cara saya sendiri, kadang-kadang saya bawa Mandau 2 juga selesai kok, bagus. Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi itu yang saya mau sampaikan, kita singkirkan penyakitnya baru ini bisa jalan. Kalau penyakit nggak disingkirkan, jangan juga nyalahkan siapa-siapa. Kita sama-sama singkirkan penyakit, yang namanya salah, kita katakan salah. Entah itu apa kekuatan itu, salah tetap salah. Ya, karena itu perusak Pancasila, itu penyakitnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sekedar terima kasih tanggapannya. Sekedar informasi Pak bahwa saya dari PSIN 2019 itu kami mengadakan kunjungan ke kepala-kepala adat besar Kutai Barat. Bahkan sampai jauh ke pelosok yang jalannya tidak layak untuk dilalui mobil, tapi itu kami terobos untuk menemui kepala-kepala adat yang masih benar-benar menjaga dan mengamalkan Pancasila. Itu 2019 Pak, bukan ujuk-ujuk karena peristiwa ini kami baru mengadakan pengajian, bukan. Tapi dari 2019 kami sudah mengunjungi kepala-kepala adat besar se-Kutai Barat dan Kalimantan Timur khususnya, itu untuk mendapatkan referensi bagaimana sih Pancasila itu yang sebenarnya yang harus kita jalankan. Baik. Itu Pak. Nah, kemudian silakan Bapak. Baik Bapak dan Ibu, atas permintaan dari Ketua Panitia. Ini diskusinya makin panas. Masih banyak yang pengen nanya, tapi kita terbentur dengan waktu sholat zuhur. Satu lagi penanya terakhir, nanti kita masuk ke break. Silakan. Ya, makasih atas waktunya. Mohon izin yang mulia. Yang pertama, kami mengkritik pola seminar yang hari ini dilaksanakan, Pak. Tadi dari awal ini mau P4 atau bagaimana, sehingga kita tidak punya pola yang tegas. Kemudian tadi tidak disepakati apa yang ingin kita tuju dari pertemuan pada siang hari, pagi sampai dengan siang hari ini, supaya tidak sia-sia. Dan kebetulan kami Kesultanan sangat membantu. Ini membawa nama Sultan, Pak. Jadi tolong ini dipahami sekali lagi. Yang pertama kami ingin sampaikan, kalau Pancasila dikaji lagi nggak perlu. Untuk apa Pancasila dikaji lagi? Tadi Sultan sudah mengatakan, ini harga mati. Jadi Pancasila ini jangan dikaji. Yang dikaji itu adalah nilai-nilai yang tidak dijalankan daripada Pancasila itu sendiri. Tuh Pak, kalau kita perlu proses penegasan hari ini, yang kita ingin sampaikan, seminar hari ini membawa dua hal yang tersurat. Yang pertama, kita dengan tegas menyatakan bahwa undang-undang haluan ideologi Pancasila itu jangan merubah pada esensi Pancasila. Itu satu Pak. Hari ini juga mau didengarkan sama Pak Danrem, juga mau didengarkan sama Pak Dandim kita, Pak Kapolres kita, begitu Pak. Jadi supaya message ini juga sampai bahwa rakyat Kutai Kartanegara dan Sultan Kutai Kartanegara itu tegas. Kalau esensinya untuk merubah, ya nggak usah. Kita ini dulu loh ikhlas menyerahkan semua kepentingan Sultan kepada kepentingan. Datuk-datuk kami ini menyerahkan kepada negara kesatuan. Tapi ini kan kita bicara praksis Pak, nggak enak kita di lapangan kalau ngomong kayak begini. Hari ini bukan hanya cuman masalah tentang hak Kutai Kartanegara ini sama sekali Pak. Tidak ada proses penghargaan, sama sekali tidak ada penghargaan. Tapi ini kan bicara praksis Pak. Bukan kaitannya, nggak ada kaitannya sama Pancasila hari ini.
Nah, tadi betul yang disampaikan oleh para guru-guru tokoh-tokoh adat kita. Kalau praksis yang salah itu terus dibiarkan, yang bubar yang Pancasila, Pak. Saya pikir Pancasilanya nggak bubar, negara nih jangan-jangan nanti kembali pada proses kepentingan kayak dulu kembali. Tidak ada rasa kepercayaan. Bukan pada Pancasilanya, saya yakin pada negaranya, Pak. Jadi isu yang pertama saya ingin tolong ditangkap bahwa tentang HIP ini. Kemudian yang kedua sudah jelas bahwa rakyat Kutai Kartanegara dan Sultan menintahkan. Tadi sudah disampaikan, Pak, bahwa kita esensi tentang Pancasila ini sudah benar, sudah sah. Kami ini punya nilai-nilai yang dulunya ada, itu juga jadi dasar untuk proses kepentingan Pancasila. Lah kalau Pancasila sudah mengambil nilai-nilai kami sudah cocok dengan Pancasila, ngapain itu dirubah? Tapi Sultan tadi berbisik, lah kalau itu memang Pancasila mau dirubah ya sudah aja kita jadi negara Borneo. Masa ngomongnya kayak begitu? Kan nggak benar ini kan, Pak. Ini praksis loh, Pak, praksis. Tapi enggak. Jadi saya menegaskan dari pagi tadi saya bingung. Saya ini penatar P4 sudah nggak karuan-karuan, sudah jamnya, Pak. Begitu. TOT-nya juga apalagi yang mau dikaji dari Pancasila? Nggak ada Pancasila itu rasa-rasanya dikaji lagi. Jadi mohon sekali lagi kalau nanti mau ngadakan, Pak, kegiatan lagi, praksisnya Pak yang dibicarakan, Pak. Tadi Bapak sudah bicara diskusinya pada kepentingan praksis. Nilai-nilainya sudah nggak ada nih, Pak. Ini juga bingung, Pak. Ini biar mohon maaf sekali lagi yang hadir siapapun begitu pada kepentingan sampai presiden pun hadir pada hari ini. Kalau yang kita kaji praksis, Pak, ini akan jadi masalah begitu, Pak. Jadi bedakan antara nilai ideal dan nilai praksis. Ini yang kita kaji, Bapak ngomong kajinya Pancasila, padahal sebenarnya ini yang kita mau kaji bukan Pancasilanya, mau kita kaji praksisnya, Pak. Terus kemudian tadi Bapak sampaikan, Pak, nggak perlu partai politik. Nah, kalau Bapak nggak perlu ngomong partai politik, bukan saya ini orang partai politik, tidak. Saya perlu memberikan proses penegasan. Memang Pancasila tidak menyebutkan partai politik, Pak. Sudah jelas ini, Pak. Yang disebutkan dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang Bapak katakan itu, jadi yang langgar ini siapa? Kan negara sendiri, Pak. Nah ini yang kita isukan kepada beliau. Tadi disampaikan oleh beliau hari ini di Kutai Kartanegara. Sila yang kedua, sila yang ketiga, sila yang kelima itu sudah jelas-jelas terlanggar dalam kepentingan praksisnya, Pak. Bukan Pancasilanya, Pancasilanya sih fine-fine aja, Pak. Ya, baik aja. Jadi kami ingin sampaikan sekali lagi, yang Bapak sampaikan ini, hari ini ada yang terlanggar. Kebetulan alhamdulillah kalau di Kutai Kartanegara ketuhanan yang Maha Esa nggak terlanggar lah, Pak. Kalau persatuan alhamdulillah tidak terlanggar. Selama Sultan masih dihargai, alhamdulillah masih bisa. Yang terlanggar di mana? Kadang-kadang yang nggak adil dan beradab. Tadi kalimat musyawarah, kemudian keadilan sosial. Jadi sila yang kedua, sila yang keempat, sila yang kelima masih terlanggar, Pak. Jadi kalau ini dibiarkan terus, saya yakin Pancasila yang jadi masalah. Saya pikir itu, Pak, esensi daripada tujuan kajian kita. Jangan kemana-mana, Pak. Lebih bagus Bapak menyimpulkan tujuannya kami ingin nangkap ini, oh yang ada terlanggar sila kedua, sila keempat, sila yang kelima. Itu kita simpulkan, kita sampaikan, lagi didengar oleh Pak Danrem, lagi didengar oleh Pak Dandim, lagi didengar oleh Pak Kapolres, begitu, Pak. Sehingga menurut pertimbangan kita, pemerintah Kutai Kartanegara sendiri pun juga harus bertanggung jawab. Ya, Pak. Ini loh ada sila yang kedua terlanggar, sila yang keempat terlanggar, sila yang kelima terlanggar. Di level pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri itu belum melakukan itu. Apalagi provinsi, apalagi di pusat, Pak. Jadi kami sampaikan sekali lagi, Bapak identifikasi saja. Saya pikir hari ini, Pak, kalau biasanya break habis sholat Jumat, alhamdulillah biasanya pada pulang, Pak. Jadi kalau diteruskan mungkin agak kesulitan, daripada nanti Bapak kecewa. Saya mengatakan ini karena juga undangan Sultan, Dandim juga punya kesibukan, Pak Dandim juga kesibukan. Jadi disimpulkan saja apa sih yang sebenarnya diharapkan daripada proses apa yang menjadi kepentingan kajian Pancasila kita pada hari ini. Yang jelas, tapi kalau boleh menyimpulkan nilai praksisnya. Saya pikir demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak langsung ditanggapi. Terima kasih. Ini merupakan pertanyaan yang lengkap,
selain pertanyaan juga tambahan atau masukan bagi kami untuk melangkah ke depan. Baik, cuma saya menyampaikan sedikit tentang penyakit-penyakit Pancasila tadi disampaikan. Nah, disitulah ya. Terima kasih. Apa? Baik, kalau sudah langsung kepada praktisnya. Bahwa kami pertama tidak setuju dengan adanya HIP. Ya, tidak setuju. Kedua, bahwa nilai-nilai Pancasila yang sementara ini masih belum benar-benar masuk kepada seluruh rakyat Indonesia, kami akan melangkah terus agar ini betul-betul masuk kepada seluruh rakyat Indonesia di pelosok negeri ini. Sehingga kehidupan dari bangsa berbangsa dan bernegara itu nanti betul-betul tidak menyimpang daripada Pancasila. Karena kami Pancasila yang kelima merupakan cita-cita kami yang harus terwujud di negeri ini. Itu kesimpulan praktisnya dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan. Memang kita sangat terkendala dengan waktu. Jadi hari ini sebenarnya saya tidak bertugas sebagai moderator, hanya MC saja, tapi di detik-detik terakhir saya ambil alih karena menyesuaikan dengan kondisi. Memang kalau teman-teman yang di belakang lihat, ini yang di suasananya agak sedikit panas karena hadir orang-orang hebat, mulai dari Habib. Terus penanya kedua, kalau saudara-saudara belum kenal, beliau adalah Kepala Adat Kaltim. Jadi kepala adat yang ada di seluruh Kalimantan Timur di bawah beliau lebih terkenal di provinsi dan Kabupaten Kutai Barat, Bapak Eli Sason. Kemudian yang ketiga, sudah pasti semuanya kenal, Bapak Awang Yakob Lutman. Kemudian kita masuk break Isoma, selamat beristirahat. Nanti kita ketemu lagi di season kedua. Nanti kalau ada yang masih mau tanya lagi, silahkan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.